Di luar sana udah banyak banget teman-teman yang sering nanyain kenapa motor Yamaha Scorpio itu jadi bahan favorit untuk di custom. Nah, di sini gue pengen ngasih sharing ke teman-teman semuanya 3 kelebihan dan kekurangan yang ada pada Yamaha Scorpio untuk digunakan bahan motor custom. Ya udah langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Halo cuy, gua Alfa, balik lagi di channel gua. Disclaimer sebelum kita bahas video ini, di sini gua pengen sharing ke teman-teman semuanya tentang ngebahas motor Yamaha Scorpio, kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi di sini gua nggak bermaksud untuk menggurui teman-teman di luar sana karena pasti banyak banget teman-teman yang nonton video ini paham banget dengan motor Yamaha Scorpio. Nah, di sini gue pengen sharing terkait dengan kelebihan dan kekurangan Yamaha Scorpio untuk dijadikan bahan motor custom. Kenapa? Pertanyaan ini sering muncul banget, banyak banget suka yang nanyain kenapa motor Yamaha Scorpio tetap menjadi bahan sejuta umat untuk dijadikan custom. Termasuk gue salah satunya, user Yamaha Scorpio dari tahun 2018 cuy gue pakai Yamaha Scorpio. Nah, di sini gue udah ngerangkum dan menyimpulkan cukup 3 poin aja teman-teman yang menurut gue ini sudah mencakup semuanya ya dari berdasarkan pengalaman gue. Ini gue kasih 3 poin kelebihan dan kekurangan motor Yamaha Scorpio untuk dijadikan bahan custom. Kita mulai bahas atau kita kupas di bagian kelebihan yang ada pada Yamaha Scorpio ini coy. Yang pertama, kelebihan Yamaha Scorpio untuk digunakan menjadikan bahan motor custom yaitu ada pada dimensi atau cc mesinnya coy. Ini adalah jadi bahan favorit untuk para builder-builder custom di luar sana. Kenapa gue bilang favorit? Karena untuk dimensi mesin Yamaha Scorpio yang 225 di kelasnya, dimensi mesin ini cukup besar cuy, dan untuk dijadikan genre custom apapun itu cocok, entah itu bobber, cafe racer, jab style, tracker maupun chopper cuy. Kita nggak bahas choppernya banyak, makanya banyak banget teman-teman yang di sana belum siap dana atau belum punya budget pengen main up cc ke 400 kayak ada Yamaha SR gitu kan, atau Honda CB 400, ataupun misalkan main V-twin gitu kan kayak Harley Davidson dan lain-lainnya. Jadi Yamaha Scorpio ini adalah salah satu solusi kaum menang mending seperti gue cuy. Dengan 225 cc spek di atas kertas dengan torsinya yang cukup besar, ini udah pas banget buat untuk dijadikan bahan favorit untuk motor custom cuy, dengan genre apapun itu ya. Poin kedua, lanjut, ada pada frame atau rangkanya. Nah, frame atau rangka Yamaha Scorpio ini sendiri punya kelebihan yang nggak dipunya sama di kelasnya coy. Baik itu Kawasaki Z250 atau Kawasaki Ninja 250 ataupun Yamaha R25, Honda CBR 210 ataupun kompetitornya yang di bawahnya yang beda-beda dikit seperti Honda Tiger ataupun Binter Mercy 200 atau KZ 200. Ini yang nggak dipunya dari kompetitornya coy. Apa emang yang nggak dipunya bang? Yang nggak dipunya itu adalah ada padahal di rangka bagian depannya. Kalau gue nyebut itu apa ya cuy? Kalau gue nyebutnya itu double cradle kalau nggak salah ya gue dengernya. Nah ini ada poin kelebihan dari kacamata builder custom cuy. Tadi dijadiin genre apapun itu, terutama chopper nih cuy, itu bikin kesan makin padat di bagian depannya. Rata-rata kebanyakan frame chopper itu bagian depan rangkanya itu ada double cradle atau 2 rangka di bagian depan mesin cuy. Nggak perlu bikin rangka lagi. Dengan adanya rangka atau frame bawaan dari Yamaha Scorpio, jadi udah memudahkan buat builder-builder custom sana untuk nge-custom, entah itu genre apapun ya, apalagi termasuk genre chopper tadi cuy. Kalaupun mau diubah jab style ataupun tracker gitu, cukup tinggal ambil rangka bagian depan sampai ke tengah dan tengah ke belakang itu cukup dipotong cuy, dan menyesuaikan dengan konsep yang kita butuhkan. Kalaupun bobor juga tinggal dibikin drop seat, potong bagian tengahnya, depan belakang juga tetap kita pakai, ya udah kita bikin drop seat ke bawah aja. Seenak itu rangka Yamaha Scorpio untuk dikulik-kulik sama builder-builder custom di sana cuy. Makanya poin kelebihan kedua Yamaha Scorpio ada pada di frame atau rangkanya. Yang ketiga, spare partnya. Nah, spare part Yamaha Scorpio ini cuy, itu masih mudah dan terjangkau. Masih mudah dicari dan gampang banget terjangkaunya coy. Kenapa gue bilang gitu? Dari gen pertama nyampe gen terakhir masih banyak banget beredar dimanapun. Jangankan di sosial media, di marketplace manapun aja itu kalian teman-teman bisa temukan. Jangan khawatir kalau teman-teman punya motor Yamaha Scorpio dijadikan bahan motor custom, itu gampang banget maintenance-nya juga coy, atau perawatannya. Teman-teman bawa aja ke bengkel-bengkel yang kalian percayain, bisa kalian
nge-service di bengkel tersebut pasti hafal dan paham bagaimana maintenance atau perawatan Yamaha Scorpio. Ya nggak beda-beda jauh cuy sama seperti kompetitornya kayak di Honda Tiger gitu kan, atau KZ200. Mungkin kalau KZ200 terbilang sudah mulai langka ya, emang karena motor tua cuy tahun 80-an. Tapi kalau untuk Honda Tiger dan ya Suzuki Thunder 250 itu semuanya masih bisa dipahami oleh para mekanik-mekanik bengkel yang biasa tempat kalian servis. Itu 3 poin kelebihan yang ada pada Yamaha Scorpio. Kita masuk di 3 poin kekurangan Yamaha Scorpio untuk di custom. Pertama, bagian kaki-kakinya tuh. Kaki-kaki Yamaha Scorpio ini terbilang agak nanggung teman-teman ya. Dari mulai kita bahas shock breakernya, shock breaker depan itu dia ukuran dimensi teleskopingnya itu nggak padat cuy, kurang padat seperti Yamaha Bison. Yamaha Bison itu masih menjadi shock breaker rekomendasi para builder-builder custom untuk dijadikan shock breaker utama di motor custom cuy, karena Yamaha Bison itu lebih empuk dan lebar as breaker itu lebih besar cuy ketimbang dari Yamaha Scorpio sendiri. Itu pertama. Kedua, pada shock breaker belakang. Shock breaker belakang Yamaha Scorpio itu masih bawaan monoshock cuy. Nah, lagi-lagi ini gue bandingin sama adiknya yaitu Yamaha Bison. Yamaha Bison itu monoshocknya itu lebih bagus cuy, lebih mumpuni dan nggak ambles. Nah, Yamaha Scorpio ini monoshocknya itu terkenal banget amblesnya teman-teman. Makanya kebanyakan builder custom sana nggak bikin monoshock, tapi dibikin twin shock atau double shock dengan genre album cuy, sesuai dengan kebutuhan dan konsepnya masing-masing juga ya teman-teman. Kemudian di velgnya juga. Nah, di velgnya Yamaha Scorpio ini velgnya dia ring 18 dan palangnya juga 5 cuy. Beda dengan Yamaha Bison. Velg Yamaha Scorpio ini velgnya tapaknya tuh nggak lebar. Jadi kalau buat teman-teman pengen custom dengan konsep jab style, cover racer, apalagi bobber nggak masuk banget cuy. Karena ya tapaknya udah nggak lebar, apalagi bobber kan, bobber harus identiknya bobber itu dengan ring 16 atau ring 15 cuy gitu ya. Sedangkan ini velgnya Yamaha Scorpio ring 18. Tapi kalau misalkan ya oke lah kalau dia ring 18 dengan tapak lebar seperti Yamaha Bison, itu di konsep jab style cafe racer nggak perlu ganti kaki itu masih cakep cuy. Nah cuman ya balik lagi, ini kekurangan dari Yamaha Scorpio menurut gua. Itu yang pertama. Yang kedua kekurangan Yamaha Scorpio itu ada pada di cc mesinnya cuy. Kalau buat gue pribadi ini sebenarnya sih minor ya. Ini cc mesinnya kayak 225 tuh kalau mungkin terdengar di sekarang ya, bukan di zamannya. Kayak 225 tuh nanggung nggak sih? Ada masanya Yamaha berani mengeluarkan motor dengan cc segitu untuk menjawab tantangan dari kompetitornya, yaitu seperti Honda Tiger gitu kan dengan 200 cc yang di bawahnya, tapi di atasnya ada Suzuki Thunder 250. Halo guys. Hey! Semua Wait a minute. Who are you? 35.000 pak. Cari iklan dulu tadi. Untuk di kelas sekarang dengan ada Kawasaki Ninja 250, Yamaha R25 250 juga, Honda CBR 250, kayak kentang cuy gitu. Dan emang juga beda torsinya dengan kompetitor di 250 cc. Kalau memang juga dari teknologi ya cuy. Motor yang gue sebut ini adalah motor-motor injection atau FI, dan sedangkan motor ini motor karbu gitu. Tapi ngomongin soal torsi juga beda untuk torsinya cuy. Jadi kekurangannya ya minor, cuma bisa diatasi dan bisa diakali. Poin ketiga kekurangan di Yamaha Scorpio ini masih berkesinambungan dengan poin yang kedua cuy. Mesinnya emang 225, tapi getaran motor Yamaha Scorpio ini cukup bikin nggak nyaman cuy kalau buat gue pribadi ya. Karena dulu gue masih menggunakan Yamaha Scorpio dengan tahun 2010, tapi dengan kaki yang masih original, dengan konsep yang sendiri custom, ini getarannya cukup mengganggu kenyamanan cuy. Itu dia ngomongin soal kekurangan dan kelebihan Yamaha Scorpio. Lagi-lagi seperti yang udah gue disclaimer dari awal, ini gue sharing, gak bermaksud menggurui teman-teman semua sana ya. Coba kalian kasih di kolom komentar, kira-kira yang kurang apa aja nih, kelebihan kurang yang ada Yamaha Scorpio untuk dijadikan bahan motor custom. Yang jelas motor ini harganya sangat-sangat terjangkau. Di edaran di luar sana motor Yamaha Scorpio dengan kondisi sehat, surat lengkap, dan body yang jelas masih utuh itu masih di sekitaran harga 10 juta. Lagi Makan. ya Kerem Evan. Hey! tutup. Sorry cuy, 2 kali iklan. Emang pada rusuh banget emang. Jancuk. Komen di bawah di sini siapa aja user Yamaha Scorpio, kekurangan dan kelebihan apa aja yang kalian rasakan, entah itu dijadikan custom ataupun dijadikan motor modif lainnya. Ya udah, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Langsung aja gue ke video kali ini. Yang baru hampir jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya cuy, agar kalian gak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari gue. Coba kalian kasih juga ide-ide konten di bawah ini, kira-kira gue harus bahas apa lagi tentang dunia roda 2, entah itu dari kacamata referensi motor custom ataupun modifikasi lainnya. Ya udah, langsung gue cabut. Gua Alfa pamit.
Ciao.